Nah, cara pemasangannya bareng ya, seperti ini, gigi ditempel, ini masuknya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mekanik Amatir. Di sini saya mau berbagi tutorial ya, cara merakit mesin dari nol sampai hidup ya. Tonton terus videonya sampai habis biar tidak gagal paham ya. Nah, di sini saya sudah siapkan barang-barangnya yang sudah saya bersihkan. Nah, ada semua. Separohnya ada di belakang, belum saya bawa. Oke, langsung aja lanjut untuk ke tutorialnya. Pertama yang perlu dilakukan adalah pelumasan bearing ya, bearing klaher atau bearing kertas. Nah, jadi setiap bearing itu dikasih pelumas dulu. Nah, ini kulkas juga sama. Nah, kalau untuk aslahan nggak saya copot ya, karena ini juga aman. Nah, kalau untuk perakitan mesin ya, jadi yang harus benar-benar diingat itu untuk pemasangan ring. Pemasangan ring ini posisinya di mana, kita jangan sampai lupa, karena kalau posisi kita salah masang atau nggak kepasang itu resikonya ya lumayan ya. Ada yang menimbulkan suara kasar dan ada juga yang menimbulkan sampai macet. Nah, di bagian rasio ya, gigi ini bagian as coping, dan yang ini juga bagian rasio bagian gigi ya, gear depan. Nah, di setiap rasio ini dia memiliki ring di bagian akhir. Di bagian belakang ada ring. Nah, ring-ring ini jangan sampai lupa ya. Di belakang gigi ini, gigi rasio ada ring, sama yang ini juga. Nah, ini jangan sampai lupa kepasang ya. Ini ringnya jangan sampai lupa kepasang. Nah, untuk pemasangan rasio ini yang paling pertama adalah gear yang bagian gear as gear ya, biar lebih mudah. Ini seperti ini. Rasio yang ini paling kedua. Nah, dan ada ini saya juga tidak tahu namanya apa. Ini sebelum masang ini, pasangnya ini dulu capit udang. Nah, kalau untuk capit udang ini kan ada dua ya, yang satu kecil, yang satu gede. Ini jangan sampai salah masang ya, atau salah posisi. Nah, ini posisi di bagian gigi ya. Pemindah gigi ya. Jadi gigi satu gigi itu fungsinya, ini fungsinya buat pindahin gigi.
ada kayak buat masukin ya ini. Nah kalau ini kan masuknya posisinya di sini, apa yang di bawah ya. Jadi yang dua ini itu atas bawah, jangan sampai ini ada beda ya, satu panjang satu pendek. Nah nanti kalau untuk pemasangan tinggal sesuaikan aja ya, kalau sukanya yang panjang gimana, posisi pendek gimana. Nah kalau untuk posisi panjang ini adanya di sini. Terus setiap output tuh beda-beda, ada yang sama ada yang beda, tinggal kita untuk menyesuaikannya saja. Nah terus kupas, kupas ini juga sama, jangan sampai terbalik. Tapi kalau untuk buat sabun mah yang mungkin terbalik ya, karena di sini juga ada beda. Ini buat masuknya kelahar gede, sebelah sini kecil. Nah dan di sini juga untuk kecil ada ring, jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa ini bisa juga menimbulkan getar ya, karena bekasnya ini main kanan kiri. Nah ini ring di sini ada ring, posisinya di sini. Ini yang gede ya, karena ini lubangnya gede, berarti posisi di bagian sini di bagian mainnya. Jadi nggak perlu digetok ya masang bekas buat motor sebelumnya, gampang. Juga kayak motor mobil juga ada yang gampang, ada yang keras ya. Kalau yang keras itu kalau saya menggunakan alat tracker khusus ya untuk menarik bekas. Nah untuk bagian sini nggak ada packing, jadi di sini langsung aja pakai lem ya. Kalau untuk motor-motor sekarang itu buat di tengah nggak ada packing. langsung untuk pemasangan crankcase sebelah. Nah di sini jangan sampai hilang ya bos-bosan dari crankcase. Ini bermaksud juga untuk biar pas ya.
udah pas, langsung dibalik karena posisi baut-bautnya ada di bagian kiri. Nah, kalau untuk baut yang ada kabel massa, ini posisi di bagian atas. Kalau untuk pemasangan baut bisa menyesuaikan sendiri ya, yang pas mana yang pas, yang kepanjangan mana yang kepanjangan, tinggal nyusun dan sendiri aja, tak perlu dikasih tahu ya, karena untuk baut ini kan banyak ukurannya, beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, tinggal menyesuaikan sendiri. Kalau untuk mengencangkan baut sudah saya kasih tahu ya di video-video sebelumnya. Untuk mengencangkan baut itu jangan sekaligus kenceng jadi disilang ya, contohnya seperti ini. Nah, tapi jangan terlalu kenceng terus pindah ke bagian depan, jangan sekaligus kenceng. Nah, kalau udah seperti ini baru kencangkan ya, tapi tetap sama di silang bagian untuk baut-baut yang dikencangkan. Nah, kalau udah seperti ini baru berurutan ya, muter. Nah, kalau untuk sudah terpasang bagian crankcase, baut sudah dikencangkan, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah keras. Kalau posisi keras seperti ini enteng, berarti udah pas ya, presisi. Kalau posisi dibeginikan keras, berarti itu ada kejanggalan ya, belum pas dari kelahar dari krukasnya. Bisa jadi itu krukas kelahar belum press ke dalam, ada yang masih nongol, atau pemasangan ringnya salah. Itu bisa juga menimbulkan dari karkas ini tidak lancar. Nah, kalau udah lancar seperti ini udah pas ya. Oke, langsung ke bagian seher atau piston. Lanjut ke bagian pemasangan blok piston ya, atau blok seher dan head. Sebelumnya ini sudah saya copot, sekarang kita pasang.
Nah, kalau untuk pemasangan piston atau seher seperti video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa tanda panah ini menujunya ke bawah, ke bagian knalpot. Jangan sampai tanda panah ini ke atas, itu posisi terbalik. Nah, sepi yang paling belakang jangan sampai lupa terpasang ya. Kalau sampai nggak kepasang bisa keluar dan menimbulkan macet di bagian dinding boring. Kalau untuk packing sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa packing ini jangan sampai dilem. Dilem itu bisa juga menimbulkan bocor, malah bocor ya. Jadi lebih baik udah seperti ini aja biasa, jangan dipakai lem. Nah, kalau udah posisi boxer ini atau blok piston sudah terpasang, tensioner ini juga jangan sampai lupa. Nah, di sini ada perbedaan ya. Yang ini ada lubang, yang ini biasa. Nah, yang biasa ini bagian paling bawah, karena ini posisinya atas bawah. Nah, kalau untuk yang satu ini posisi ada di bagian head, dia nempelnya di sini. Nah, lubang ini pasnya di lubang yang atas ya, jangan sampai tapi nggak mungkin terbaliknya karena ini posisinya udah pas. Seperti ini tuh. Nah, ini paling atas packing. Packingnya packing seng ya, atau kayak pasti packing bukan kertas. Kasih lem sedikit aja biar nggak kelihatan belepotan ya, karena kalau belepotan tuh kelihatannya kurang rapi. Kasih lemnya secukupnya aja.
penting jangan bocor, jangan sampai bocor. Oke kok. Nah kalau untuk baujang 2 ini ada di bagian posisi kiri ya, kiri. Ini baut 8, kunci 8. Nah kalau untuk pemasangan rantai ketang bisa seperti ini.
aktif kok. Nah, untuk selanjutnya pemasangan noken as. Nah, kalau untuk noken as kan ya semua motor pasti ada tanda titik, dan ada juga tanda yang strip ya, min. Nah, kalau untuk tanda titik ini seperti video yang sudah saya upload ya dari motor Mio. Nah, posisi titik ini ke depan ya, ke bagian sini. Nah, kalau untuk Shogun, untuk Suzuki dia posisi pasnya di dalam, tapi untuk Yamaha dia ada di luar. Nah, langsung aja lihat proses pemasangan noken as. Karena kalau untuk Suzuki mah gigi sentrik ini kalau untuk Suzuki dia nggak dilepas ya, soalnya dia cepet copot dari bagian rumah noken asnya, jadi nggak perlu dicopot gigi sentrik ini. Nah, cara pemasangannya gampang ya, nggak terlalu ribet. Nah, kalau posisi titik ini belum pas ya, jadi ini posisi harus di atas satu mata. Nah, kalau udah posisi titiknya di lurus ke depan udah pas. Nah, kalau posisi titik ini tuh ke depan ini udah pas, dan posisi titik as ini di bagian sepi ya, sepi magnet ini juga lurus ya, lurus ke depan. Nah, kalau ini lurus ke depan dan titik di sini udah lurus ke depan, berarti itu udah pas. Oke, langsung kita lanjut bagian pemasangan magnet. Nah, di magnet ini ada gear ya, gear starter yang masuk ke dinamo, dan ini yang nyangkut untuk ke magnet. Nah, sekarang pasang dulu bagian yang ke starter ya. Nah, di starter ini ada dua ring buat penahan, yang satunya ringnya bisa buat ngunci ya, atau snap ring. Nah, posisinya jangan sampai terbalik. Nah, di sini ada gigi yang gede dan ini yang kecil. Nah, kalau untuk gigi gede, untuk gear yang gede ini di bagian belakang, yang gear ini di bagian depan. Jangan sampai seperti ini ya. Nah, yang benar ya seperti ini. Nah, gear yang gede ini yang kecil tapi gerginya gede, dia bagian luar. Nah, terus ada ring. Nah, terakhir ring ini itu ring pengunci. Nah, ring ini fungsinya biar tidak keluar atau lepas. Nah, ini ada ring gede yang menempel ke magnet. Posisinya kan ini ada beda ya, yang permukaan ini rata, yang belakang ini ada sedikit keluar ya. Yang sedikit keluar ini fungsinya untuk di bagian magnet, di bagian pelor starter. Nah, nanti posisinya seperti ini tuh. Jadi pemasangannya permukaan yang paling rata di belakang, terus magnet. Nah, karena di sini sepi magnetnya sudah terpasang, jadi langsung aja bagian magnet.
langsung terakhir mur. Nah, langsung ke pemasangan blok kopling. Nah, langsung ke bagian blok magnet ya, karena di sini bagian magnet sudah terpasang. Nah, packing juga jangan sampai lupa terpasang.
Oke guys, jadi mekanik kita kejepit guys. Nah, sekarang bagian switch netral ya, atau switch gigi yang berfungsi gigi 1, gigi 2 ya, dan seterusnya, dan netral. Nah, posisi ada di bagian sini. Nah, di atas gear depan. Nah, yang lubang tadi ini yang kecil. Nah, di sini ada per sama besi ya, buat menghubungkan kabel buat menghubungkan masa. Nah, posisinya di sini posisi per di bagian belakang. Untuk mengantisipasi bocor, alangkah baiknya dikasih lem ya, biar tidak belepotan. Nah, posisi ada di atas gear. Mainan coy. Oh, rem, tekanan oli. Uj di lemas ya? Hah? Uj. Ini kan dulu. Nah, kalau untuk posisi filter oli atau saringan oli, posisi ada di bagian bawah. Nah, kalau untuk pemasangan filter oli kan di sini ada lubang dan di sini rata. Nah, kalau posisi lubang ini ada di bawah, nanti masuknya di bagian lubang penghisap oli ya di sini. Nah, nanti oli nampung di sini terus disedot, nah melalui pinggiran sini. Yang ini posisi masuk di bagian belakang. Jangan sampai seperti ini, tapi posisinya seperti ini. Permukaan yang rata, yang ada bolong di bagian luar. Kanan Wak, iya, bisa itu kanan. Oh benar tuh gitu. Itu. Nah, kalau untuk pemasangan ini perhatikan di sini ada segitiga ya. Nah, segitiga ini posisi menunjuk ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Bisa. Tuh. Yang sejati tutupan ini bisa ini Oke, bagian blok magnet sudah terpasang. Dari magnet ya,
pasang tutup medan as, filter oli sudah beres. Lanjut ke pemasangan bagian blok kopling. Nah, blok kopling bagian sebelah sini, sebelah kanan ya. Oke, sekarang lanjut untuk pemasangan bagian kopling. Nah, di sini ada ring ya, ring tebal. Ini posisinya ada di sini. Nah, untuk di bagian stopper. Nah, di sini ada yang bintang. Nah, bintang ini ada 2 pin ya, pin yang kecil fungsinya untuk menganjal biar tidak loncat. Dan ini pinnya juga di bagian bintang ini ada lubang 2 buat tadi masuknya pin. Jadi kita langsung dipasin di bagian pinnya ini. Nah, di sini ada bautnya juga. Di baut ini ada ring ya, supaya pin yang 2 tadi tidak loncat, jangan sampai lupa pasang. Juga ada per ini buat posisi masuknya gigi. Ini bautnya juga beda ya, dia kupingannya ini atau ringnya ini nempel langsung dan lebih lebar. Terus aspal senelang. Nah, untuk coakan ini pasnya di bagian as yang ini ya, yang mati di bagian crankcase. Jadi ini pas harus masuk di bagian tengah-tengah ini. Nah, untuk ininya juga pas di bagian pin-pin yang nempel ya. Nah, ini ada gear yang nempel di perkas, fungsinya untuk menggerakkan pompa oli. Nah, di bagian sini bagian as kopling, belakangnya juga ada ring. Nah, sekarang langsung ke pemasangan pompa oli. Nah, ada 2 buah bos-bosan, fungsinya untuk mengepaskan ya, biar tidak miring. Nah, di sini ada 3 buah baut. Nah, di sini juga ada ring. Terbalik. Oke, langsung menyusun bagian kampas kopling.
Nah, di sini ada kaki 4 dan ini rumah koplingnya. Posisinya seperti ini. Ini ada di bagian tengah. Terus yang pertama kampas kopling, kedua plat kopling. Nah, dan seterusnya sama ya di selang-seling. Jadi bagian kampas kopling, terus plat, kampas lagi, plat lagi, dan sampai habis atau pas ya. Nah, ini lawan kaki 4-nya. Di sini juga ada gerigi bagian coakan ini. Nah, ini pasnya di bagian gigi plat rumah kopling ya, plat kopling. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini udah pas. Nah, untuk pemasangan rumah kopling dan otomatis, jangan sampai lupa bagian ini ya, pelor yang 3 udah langsung sama plat. Nah, posisinya ada di bagian as persneleng. Nah, terutama masuknya ini dulu. Nah, kalau buat pelornya ini posisi pas ada di coakan. Nah, seperti ini. Nah, kalau posisi seperti ini berarti belum pas. Nah, kalau posisi pelor udah di sini sudah pas. Nah, terus ini pemasangan. Terus kedua, ini kan ada bos-bosan, yang sini tidak ada. Nah, untuk permukaan yang rata yang tidak ada bos-bosan ini bagian dalam, ini bagian di luar. Nah, untuk coakan ini nanti pasnya di bagian as yang nempel di ikat as ya. Nih, pin atau as itu. Posisi tengah-tengah. Nah, untuk pemasangan bagian rumah kopling dan otomatis, kalau otomatis sudah terpasang. Nah, bos-bosan jangan sampai lupa. Nah, cara pemasangannya bareng ya, seperti ini, gigi ditempel, ini masuknya bareng. Ini udah terpasang. Nah, kalau untuk menentukan otomatis yang sudah pas, nah di sini ada di sini diputar di ke belakang itu normal ya, gak ada nyangkut. Nah, kalau untuk diputar ke depan dia akan nyangkut, jadi karkasnya ngikut ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti otomatis pas ya, pemasangan pelor otomatis ini pas. Nah, untuk rumah kopling di sini ada jarak bebas. Nah, kalau udah pemasangan seperti ini, kampas kopling ini bergerak sebelum dipasang per, berarti itu udah pas. Tapi kalau dipasang seperti ini dia tidak bergerak, berarti itu belum pas ya posisi giginya. Nah, pemasangan ring ini kampas ganda. Untuk kampas ganda di sini juga udah ada topnya ya, jadi kita tinggal ngikutin aja.
Nah sekarang lanjut pemasangan bagian per kopling. Nah posisi ada di bagian tengah-tengah. Menggunakan bolt 10. Nah untuk pemasangan part yang kaki empatnya ini jangan sampai terbalik ya, karena ini buat posisi bearing atau kelahar. Nah di sini ada permukaan rata. Nah untuk bulutannya pun sama. Nah kalau untuk bagian belakang depannya ini ya ada sedikit pembatas ya, pembatas supaya kelahar ini tidak jeblos ke bagian dalam, jadi tertahan. Nah, jadi si posisi kelahar atau bearing ini masuknya cuma sedikit. Nah, untuk permasalahan ini jangan sampai terbalik. Nah selanjutnya pemasangan kelahar ya atau bearing, dan posisinya ini bebas. Nah di belakang kelahar ini ada sebuah setut. Nah di sini juga bentuknya beda. Kalau untuk bagian kecil ini masuknya di dalam, nanti masuknya di bagian as rumah kopling. Jadi permukaannya rata. Terus di sini ada per di bagian bawah. Nah di sini juga ada ring biar supaya per ini tidak bablas. Terus ada bos-bosan dan bentuknya beda. Nah untuk bagian yang tebal ini bagian luar. Nah jadi posisi per itu masuk, jangan sampai seperti ini. Langsung lanjut ke bagian pemasangan blok kopling. Nah untuk packing jangan sampai tidak pas. Nah di sini ada bos-bosan untuk pastinya biar tidak lari. Sekarang blok kopling. Yang bagian baut kita sesuaikan dengan ukuran.
Untuk mengencangkan baut, posisi di silang sudah saya kasih contoh di video-video sebelumnya, tinggal disimak saja. Nah, sekarang mesin sudah beres. Sekarang langsung bagian pemasangan ke motornya langsung, dan sekaligus kita dihidupin. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Sekarang lanjut untuk pengetesan apakah motor ini langsung hidup apa tidak, karena motor ini sudah lama ya, baru beres sekarang. Mas, hidupin Mas. Oke. Di sini motor sudah hidup. Sekarang saya tidak pakai knalpot dulu untuk sementara. Nah, sekarang biar suaranya tidak terlalu berisik, pasang dulu bagian knalpot. Mas, knalpot pasang Mas. Wih, kontak. Nah, sekarang motor sudah hidup. Sekarang kita cek untuk jalur oli ya. Jalur olinya apakah dia naik atau tidak. Oke Mas, tahan. Oke. Jalur oli ya, oli yang naik ke bagian head. Mas, Guber,
aman, tidak ada kendala. Nah, sekarang motor kita siap coba dites. Oke, ini sedikit lagi sudah mau beres. Sekarang lanjut untuk pengetesan. Mas, tes mas langsung, bawa lempang. Mekanik ya. Bawa lempang mas. Surat. Cuma mas. Oh, amun rantai memang udah waktunya ganti. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari anak mekanik amatir.